Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online MTS Negeri 2 Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi matsama peserta didik baru MTS Negeri 2 Sleman tahun ajaran 2020-2021. Nah, materi kali ini adalah tata krama dalam pergaulan. Jadi seperti apa sih kita sebaiknya bergaul dengan orang lain, baik itu dengan orang yang lebih tua maupun dengan orang yang lebih muda atau bahkan dengan teman sebaya. Baik, kita langsung saja masuk materinya. Pengertian dan prinsip-prinsip tata krama. Nah, tata krama sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata sendiri berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti cara, langkah, tindakan, kelakuan, atau perbuatan yang baik. Dengan demikian, tata krama adalah tata cara, sopan santun, tata susila. Sebutan lain dari tata krama adalah etiket atau etika. Keduanya berasal dari Yunani kuno, yaitu etikos dan ethos, berarti cara yang baik, atau bisa disebut juga sebagai kesusilaan, atau lebih sering kita dengar dengan tata krama. Baik, kita lanjut ya. Nah, perwujudan tata krama dalam pergaulan, khususnya bagi pelajar, adik-adik ini, anak-anakku semuanya ini, itu ada 3, yaitu yang pertama, tata krama di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Yang kedua yaitu tata krama di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, kita akan belajar bagaimana sih tata krama dari ketiga lingkungan ini. Bagaimana cara kita dengan baik, dengan sopan, dengan santun untuk berinteraksi dengan ketiga lingkungan ini. Nah, yang pertama yaitu tata krama di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, menyambut ajakan orang tua dengan wajah riang dan gembira. Jadi ketika orang tua memberikan perintah, kita harus menyambutnya dengan wajah yang riang dan gembira. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Dengan kakak-kakak kita harus menghormati. Kemudian dengan adik-adik kita harus saling menyayangi. Sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, yang bisa tentu saja menyehatkan jiwa. Lalu, bila diajak bicara harus memperhatikan. Nah, anak-anakku, tentu tidak boleh ya ketika kita diajak berbicara kemudian kita malah asik sendiri main HP ya. Nah, tentu saja ketika kita diajak berbicara, maka kita hentikan dulu aktivitas kita dan kita harus berinteraksi dengan baik dengan lawan bicara kita. Menghormati dia dengan cara mendengarkan dengan seksama. Lalu minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Tentu saja ini harus dilakukan ya, karena sebelum berangkat sekolah kita harus izin dan kita harus minta doa supaya perjalanan kita ke sekolah dan sesampainya kita di sekolah dan proses kita belajar di sekolah itu menjadi berkah. Lalu mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah, tentu saja ya. Nah, kemudian tata krama di lingkungan sekolah. Bersikap sopan pada guru dan karyawan. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti ini, sekolah itu tidak hanya berbentuk bangunan ya, tidak hanya berbentuk fisik. Karena di tengah pandemi seperti ini, sekolah berarti bisa luas lagi, lebih luas lagi cakupannya. Jadi seperti ini ya, seperti ini juga bisa disebut sebagai
wilayah sekolah. Jadi, ketika berinteraksi dengan guru, baik itu secara tatap muka, secara langsung, ataupun secara offline, secara online, maka harus mengedepankan sopan santun. Lalu mengucapkan salam bila bertemu guru, karyawan, dan teman. Saling menghargai antar teman, mematuhi tata tertib sekolah. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah tata krama di lingkungan masyarakat. Pertama, yaitu mengucapkan salam apabila bertemu orang yang lebih tua, saudara, dan teman. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu, kemudian memperhatikan tata cara makan ketika kita disuguhi makanan, lalu saling menolong sesama tetangga, menghargai saran dan pendapat orang lain. Nah, jenis-jenis tata krama. Tata krama berbicara yang perlu diperhatikan yaitu dengan siapa kita berbicara, kemudian menggunakan kalimat yang tepat, tempat di mana pembicaraan dilakukan, sikap ketika kita berbicara. Adapun hal-hal yang perlu dihindari yaitu memotong pembicaraan orang lain. Nah, kemudian jangan kemudian menguasai pembicaraan ya. Jadi harus ada interaksi dua arah. Interaksi dua arah. Lalu tidak menatap atau memandang lawan bicara. Ini harus dihindari. Tidak menghiraukan pembicaraan teman yang berbicara. Lalu ada tata krama pergaulan. Beberapa hal yang penting dalam etika bergaul antara lain, siapa yang kita hadapi, bisa teman, atau orang tua, atau guru. Kemudian tempat di mana pergaulan itu berlangsung. Tentu saja kalau pergaulan di sekolah itu berbeda dengan pergaulan di rumah ya. Lalu bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku, seperti itu. Lalu ada beberapa bentuk etika pergaulan yang baik, di antaranya yaitu memberi salam ketika bertemu seseorang yang kita kenal. Jadi kalau di jalan ada orang yang kita kenal, kita jangan pura-pura tidak kenal ya, jangan pura-pura tidak lihat. Tetap kita sapa. Lalu perhatian terhadap orang lain, mengetuk pintu sebelum memasuki rumah orang lain, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain, lalu tetap rendah hati, tidak inginnya menang sendiri. Mohon maaf bila melakukan kesalahan, siap memberi bantuan sesuai kemampuan bila diminta, ataupun tidak diminta, tapi kalian melihat ada orang lain yang butuh bantuan, itu juga perlu dibantu. Lalu sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan perintah dengan lapang dada. Nah, kemudian dalam berpenampilan juga ada tata kramanya. Yang pertama harus rapi, pantas, dan sederhana. Jadi tidak terlalu mewah ya, tidak terlalu wah. Sederhana itu bukan berarti tidak boleh memakai pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, tidak. Tapi pakaian yang tidak terlalu wow ya, tidak terlalu glamor. Kemudian cara berpakaian disesuaikan dengan waktu dan tempat. Lalu pilih pakaian yang tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Yang penting nyaman. Jangan asal mengikuti mode ya. Karena belum tentu mode yang berlaku sesuai dengan keadaan. Nah, demikian materi Matsama kali ini. Tetap semangat, tetap belajar. Di rumah aja, jaga kesehatan. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.